Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang FPB dan KPK. Kita akan belajar mengerjakan soal FPB dan KPK menggunakan 3 metode. Yang pertama, metode mengurai. Yang kedua, metode pohon faktor, dan yang ketiga, metode tabel. Nanti kalian bisa memilih metode mana yang menurut kalian mudah dan paling kalian pahami. Apa sih perbedaan FPB dan KPK? FPB adalah faktor persekutuan terbesar, sedangkan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Agar kalian lebih mengetahui perbedaan FPB dan KPK, kita langsung mengerjakan soal. Nanti diharapkan setelah ini kalian lebih paham tentang materi FPB dan KPK. Metode pertama yang akan kita gunakan adalah metode mengurai. Nanti dalam FPB berarti kita memfaktorisasikan, sedangkan untuk KPK-nya dengan cara mencari kelipatan. Misalnya, contoh soalnya adalah carilah FPB dan KPK dari 8 dan 12. FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, kata pertama adalah faktor. Jadi nanti kalian mencari semua angka yang bisa dibagi 8 dan tidak menghasilkan koma. Kita mulai dari angka 8. Jadi kita mencari angka-angka berapa yang bisa dibagi 8 dan tidak menghasilkan koma. Kita mulai dari angka 1. 8 dibagi 1 bisa? Ya, bisa. Jadi 1 termasuk faktor dari 8. Kita tulis 1. Nah, kemudian 2. 8 dibagi 2 bisa tidak? Ya, bisa. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Jadi 2 termasuk faktorisasi dari 8. Kemudian 3. 8 dibagi 3 bisa? Ya, bisa. Tetapi menghasilkan koma. Jadi 3 bukan termasuk faktorisasi dari 8. Oleh karena itu tidak kita tulis ya, Nak. Nah, selanjutnya 4. 8 dibagi 4 bisa? Ya, bisa. Kita tulis 4. Kemudian, angka berapa lagi, Nak, yang bisa dibagi 8? 5? Tidak bisa. 6? Tidak bisa. 7? Tidak bisa. Nah, 8 ya. 8 bagi 8 bisa, hasilnya 1. Kalau sudah sampai di angka 8, berarti sudah selesai atau kita stop, berhenti. Kemudian, kita cari faktorisasi dari 12. Sama seperti tadi 8, jadi kita cari semua angka yang bisa dibagi 12 dan tidak menghasilkan koma. Angka berapa saja? Berarti berapa? 1. Ya, terus 2. 12 bagi 2 bisa, hasilnya 6. Kemudian, ya betul 3. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Kemudian 4, ya, 5 bisa? 12 bagi 5 bisa, tetapi menghasilkan koma. Jadi 5 bukan termasuk faktorisasi dari 12. Oke, lanjut. Angka selanjutnya berarti angka 6. Ya, betul. 12 dibagi 6 hasilnya 2. Kemudian, angka berapa lagi? 7? Tidak bisa. 8 tidak bisa, 9 tidak bisa, 10 juga tidak, 11 tidak bisa. Nah, kemudian angka 12. 12 dibagi 12 hasilnya 1. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, kemudian dari FPB, kata kedua adalah persekutuan atau sekutu. Artinya adalah faktor-faktor yang di angka 8 ada dan di angka 12 juga ada. Angka berapa yang kalian temukan? Ya, 1. Kita tandai ya dengan cara dilingkari. Jadi 1 kita lingkari. Ada angka berapa lagi yang sama? Ya, betul, 2.
Di 8 ada, di 12 ada. Apakah ada lagi? Ya, betul nak, 4. Kita lingkari angka 4. Sudah, adakah angka lain yang sama? Sudah ya. Jadi persekutuan antara 8 dan 12, angka yang sama adalah 1, 2, dan 4. Kemudian kita fokus ke kata ketiga, yaitu terbesar atau besar. Dari angka-angka yang sudah kalian lingkari atau hasil persekutuannya, yakni angka 1, 2, dan 4, dari angka-angka tersebut, angka mana yang paling besar? Apakah 1, 2, atau 4? Nah, angka yang paling besar adalah angka 4. Nah, angka 4 inilah yang disebut FPB dari 8 dan 12. Selanjutnya, kita akan mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Kita mulai dari angka 8 ya nak. Jadi kita cari kelipatan dari angka 8. Angka berapa saja ya? Nah, tentu saja 8, 16, 24, 32, 40, 48, berapa lagi ya? 56 dan 64 dan seterusnya. Kita cukup sampai di sini saja ya. Kemudian kita cari juga kelipatan dari angka 12. Ya, 12, 24, 36, 48, 60, 72 dan seterusnya. Kita cukup sampai di sini ya. Kemudian kita fokus ke kata kedua, yaitu persekutuan. Sama seperti tadi di FPB, nah di KPK pun juga sama. Jadi kita cari kelipatan yang sama di 8 dan 12. Kemudian kita beri lingkaran atau kita lingkari ya. Yuk kita cek angka yang sama. Yang pertama adalah 24. Nah, kita lingkari. Lalu ada angka lagi tidak nak? Yang sama ya, 48. Kita lingkari. Kalau sudah menemukan persekutuannya, kalau sudah kamu lingkari, sekarang kita fokus ke kata ketiga, yaitu terkecil. Dari angka yang sudah kamu lingkari atau hasil persekutuannya, angka mana yang paling terkecil? Apakah 24 atau 48? Ya, dari 24 dan 48, angka yang paling kecil adalah 24. Jadi, KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Bagaimana? Sampai di sini bisa kamu pahami? Nah, sebenarnya metode mengurai ini mudah. Namun, kendalanya adalah apabila kalian menjumpai soal-soal yang angkanya besar, jadi membutuhkan waktu yang lama. Namun, kalian bisa mengerjakan FPB dan KPK menggunakan dua metode yang akan kita pelajari setelah ini, yaitu metode pohon faktor dan metode tabel. Baik, kita lanjutkan ya nak. Kita lanjut menggunakan metode pohon faktor. Nah, dalam mencari FPB dan KPK menggunakan pohon faktor, kalian harus memahami dulu bilangan prima. Bilangan prima yakni bilangan-bilangan yang tidak bisa dibagi oleh angka lain selain 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, bilangan prima apa saja? Bilangan prima yang termasuk bilangan prima yakni 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Lanjut, kita langsung ke contoh soal. Kita gunakan soal yang sama. Carilah FPB dan KPK dari 8 dan 12. Ada tips ya nak. Jadi yang pertama, kalian bagi menggunakan bilangan prima yang terkecil dulu, yaitu 2. Tips yang kedua, jika angka yang akan kita cari FPB dan KPK adalah angka genap, maka
maka bisa dibagi 2. Kita mulai dari 8. Dari bilangan prima terkecil dulu ya. Jadi 8 dibagi 2 hasilnya 4. 4 bisa dibagi 2? Ya, bisa. Jadi 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, apabila sudah sampai atau menghasilkan bilangan prima, berarti sudah selesai atau berhenti. Lalu kita beri tanda faktorisasi dari 8, yaitu 2 pangkat 3 atau 2 kali 2 kali 2. Nah, sekarang kita lanjut ke angka 12. Sama seperti tadi, kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil dulu, yaitu 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, kalau sudah menghasilkan bilangan prima berarti sudah selesai. Lalu kita beri tanda dengan cara dilingkari. Hasil dari faktorisasi 12 adalah 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3. Kita tulis faktorisasinya. Faktorisasi 8 adalah 2 pangkat 3, sedangkan faktorisasi dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Nah, ada rumus lagi dalam mencari FPB. Jadi, kita pilih faktor-faktor yang sama dan kita pilih pangkat paling kecil. Sekarang kita fokus ke hasilnya. Hasil dari 8 adalah 2 pangkat 3. Sedangkan hasil dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Tadi rumus yang pertama adalah faktor yang sama. Nah, faktornya yang sama adalah 2. Di 8 ada angka 2 dan di 12 juga ada angka 2. Kemudian, setelah kita mencari faktor yang sama atau menemukan faktor yang sama, kita pilih pangkat yang paling kecil. Nah, di 8 hasilnya 2 pangkat 3, pangkatnya adalah 3. Sedangkan 12 adalah 2 pangkat 2 atau pangkatnya 2. Dari pangkat 3 dan pangkat 2 yang terkecil adalah pangkat 2. Oleh karena itu, kita tulis hasil FPB dari 8 dan 12 adalah 2 pangkat 2 atau 4. Begitu ya. 3 ditulis tidak. Tidak, karena hanya 12 yang memiliki faktor dari 3, sedangkan 8 tidak. Karena tadi rumus FPB adalah pilih faktor yang sama dan pangkatnya yang terkecil. Baik, mudah-mudahan sampai di sini kamu paham ya. Sekarang kita lanjut mencari KPK. Untuk KPK kebalikannya. Jadi semua faktor yang ada atau semua faktor yang didapatkan kita tulis. Jika ada faktor yang sama, kita pilih pangkat yang paling besar. Kita fokus lagi ke hasil 8 dan 12. Faktor yang sama adalah 2. Kita tulis 1 tetapi pangkat yang besar. Antara 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2, pangkat yang terbesar adalah 2 pangkat 3. Oleh karena itu, kita tulis 2 pangkat 3. Lalu semua faktor. Jadi yang di 8 tidak ada, di 12 ada, tetap kita tulis. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 atau 24. Nah, di sini ada yang perlu kalian fokuskan pangkatnya ya, jangan sampai salah. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Bukan 2 kali 3 sama dengan 6, bukan ya. Jadi 2 pangkat 3 hasilnya kan 8. 8 kali 3 sama dengan 24. Nah, ini adalah penjelasan dari metode pohon faktor. Bagaimana, Nak? Mudah mana? Nah, ini tergantung kalian ya. Tetapi metode ini juga banyak digunakan dalam mencari FPB dan KPK. Kita lanjut metode selanjutnya, yaitu metode tabel atau ada juga yang menyebutkannya dengan metode Sengkedan.
Misalnya contoh soalnya sama, carilah FPB dan KPK dari 8 dan 12. Dalam metode tabel bentuknya seperti ini. Di sini ada 3 kolom. Kolom yang paling kiri atau kolom pertama itu adalah pembaginya. Sedangkan kolom 2 dan 3 atau di belakangnya merupakan soal yang akan kita cari FPB dan KPK-nya. Jadi di sini kolom pembagi, di sini 8 dan 12. Nah, bentuknya seperti ini. Oke. Sama seperti tadi pada saat kita menggunakan metode pohon faktor, jadi pembaginya adalah bilangan prima yang nanti akan kita tulis lurus di bawah tulisan pembagi atau yang paling sebelah kiri. Dan bilangan prima yang paling kecil dulu. Jadi 2 ya. Bacanya adalah 8 dibagi 2 atau nyerong ya nak. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Tulis di bawah angka 8. Oke. Nah, sekarang 12. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Kita tulis di bawah angka 12. Nah, seperti ini. Sudah. Kita lanjut lagi, kita fokus ke hasilnya, yaitu angka 4 dan 6. Apabila pembaginya bisa membagi kedua-duanya, bisa membagi 8 dan 12, maka kita beri tanda atau kita lingkari. Nah, ini nanti sebagai FPB-nya. Jadi FPB yang kita lingkari. Kemudian kita fokus ke angka 4 dan 6. Sama seperti tadi, kita cari bilangan prima yang terkecil yang bisa membagi 4 maupun 6. Kira-kira berapa ya nak? Ya, 2. Sama seperti tadi, cara mengerjakannya 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kita tulis di bawah angka 4. Nah, kemudian 6 dibagi 2 hasilnya 3. Ya, kita tulis. Nah, sama seperti tadi, apabila pembagi bisa membagi keduanya, kita beri tanda atau kita lingkari. Nah, seperti ini. Kita fokus lagi ke angka hasilnya yang tadi, hasil baginya, yakni angka 2 dan 3. Kita cari pembaginya dari yang terkecil, yaitu 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Tulis 1. Nah, sekarang 3 dibagi 2 bisa tidak? Ya, bisa ya, tetapi koma 1,5. Nah, kalau menghasilkan koma tidak perlu kita tulis, tetapi kita tulis angka hasilnya yang tadi atau tetap, yakni angka 3. Nah, jadi ingat, jangan ditulis 3 bagi 2 1,5, jangan ya. Jadi kita tulis lagi soal yang di atasnya, hasil di atasnya. Nah, 2 pembagi tidak bisa membagi 2 dan 3 yang tadi hasilnya, jadi 2 tidak kita lingkari. Nah, 8 sudah menghasilkan 1, berarti 8 sudah selesai. Tetapi 12 hasilnya masih 3, belum 1, jadi kita lanjut lagi. Nah, 3 termasuk bilangan prima, jadi langsung saja kita tulis 3. Yang 1 tetap tulis 1. Kemudian 3 dibagi 3 hasilnya 1. Nah, begini, kalau sudah menghasilkan angka 1 semuanya, berarti metode tabelnya sudah selesai. Kita langsung cari FPB dan KPK-nya. Rumusnya adalah, dalam metode tabel, FPB adalah angka yang bisa membagi keduanya, yang tadi sudah kita lingkari, yang bisa membagi keduanya, yaitu 2 pangkat 2. Jadi kita tulis hasil FPB-nya adalah 2 pangkat 2 atau sama dengan 4. Kemudian untuk KPK adalah tulis semua angka yang bisa membagi. Jadi yang ada tulisan pembagi ke bawahnya itu semuanya adalah KPK. Jadi semua angka yang bisa membagi. Jadi 2 kali 2 kali 2 lagi kali 3. Nah, kita tulis
2 pangkat 3 kali 3 atau 24. Kita sudah belajar, yang pertama adalah metode mengurai, kemudian metode pohon faktor, dan yang ketiga metode tabel. Sekarang terserah kalian mau memilih metode yang mana yang menurut kalian mudah dan paling kalian pahami. Cukup sekian yang dapat Bu Ferry sampaikan, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.